hasratku, rinduku memuji. Bapak Ibu yang terkasih, untuk kali ini kita akan membahas tentang satu kisah dalam Perjanjian Lama. Mengapa Tuhan membunuh Usa? Jadi kisahnya begini Bapak Ibu, ketika Daud sudah sukses berhasil dalam hidupnya, dia memenangi peperangan melawan orang Filistin, di mana pada masa sebelumnya orang Filistin mengalahkan Israel dan tabut Tuhan dirampas, dibawa ke negeri orang Filistin. Tetapi ketika mencapai kesuksesan telah mengalahkan orang Filistin, maka Daud hendak membawa kembali tabut Tuhan itu ke negerinya sendiri. Nah, ketika tabut itu dibawa, ada pelayan Tuhan bernama Usa. Ketika barang-barang kudus Tuhan di dalam tabut itu tergelincir hendak jatuh, dia mencoba memegang dan mengembalikan ke tempatnya. Hal itu menimbulkan murka Tuhan, dan seketika itu juga Tuhan membunuh Usa. Hal itu telah menjadi bencana nasional, sehingga Daud berkata kepada Tuhan, bagaimana tabut ini bisa kembali ke negeriku kalau Tuhan telah membunuh Usa? Ketika saya baca kisah ini, saya juga tidak habis berpikir, bagaimana kalau benda-benda kudus Tuhan itu tergelincir dan jatuh? Apakah tidak sebaiknya harus ditahan, ditolong, dipegang, dan dikembalikan ke tempatnya? Itulah yang dilakukan Usa. Tetapi Tuhan murka kepada Usa karena dia pegang barang-barang itu. Karena sebelumnya di dalam hukum Taurat sudah ditegaskan oleh Tuhan bahwa bagaimanapun juga barang-barang itu tidak boleh dipegang. Tetapi masalahnya barang-barang itu mau jatuh, tergelincir, dan tercecer. Bapak Ibu, sesungguhnya dalam usaha Daud untuk memindahkan tabut ini ada banyak hal yang salah. Yang pertama, perencanaannya yang salah, yang tidak melibatkan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, ketika berperang melawan orang Filistin, Daud selalu tanya Tuhan. Ketika berperang melawan orang Filistin, dia tanya Tuhan. Tetapi untuk kali ini, kalau kita lihat di dalam kisah-kisahnya, di dalam Tawarikh dan ayat-ayat lain, kita melihat bahwa Daud tidak bertanya lagi dengan Tuhan, tetapi berunding dengan tua-tua Israel. Jadi dari perencanaan saja ini sudah salah. Lalu kemudian caranya salah. Jelas-jelas di dalam Bilangan pasal 7 khususnya ayat 9, Tuhan telah mengatur bagaimana cara mengangkut tabut Tuhan. Ya, tidak dengan kereta yang baru, di mana Daud melakukan hal itu. Dia memakai kereta yang baru. Dia mengikuti cara-cara orang kafir yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Maka hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita, ini kan kesalahannya Daud, kesalahannya raja orang Israel. Kenapa ini menimbulkan bencana bagi satu orang pelayan bernama Usa? Dan hal ini telah menjadi bencana nasional, telah menjadi bencana satu kerajaan yang dipimpin oleh Daud. Maka masalah yang ketiga adalah motivasinya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa demikian? Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa motivasi mereka untuk membawa kembali tabut Tuhan bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan kerajaan mereka, untuk kepentingan komunitas mereka, untuk menunjukkan kepada orang-orang lain, kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka telah berhasil membawa kembali tabut Tuhan itu untuk mereka beribadah. Ini sesuatu hal yang salah. Nah, kita kembali kepada Usa tadi, sampai Tuhan membunuh dia. Padahal secara manusiawi dalam pikiran kita, bahwa kalau barang-barang kudus milik Tuhan itu sampai tergelincir dan jatuh, itu bukan hal yang harus dihindari. Selayaknya bahwa Usa ini mengerti kebenaran firman Tuhan, mengerti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi demi membela Tuhan dalam pikiran Usa, dia harus mengabaikan aturan itu. Dia harus mengorbankan kekudusan Tuhan demi membela Tuhan. Ini sesuatu hal yang salah. Ini hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dia melihat bahwa benda-benda kudus Tuhan itu tergelincir dan akan jatuh. Maka dia mengulurkan tangannya memegang barang-barang itu. Padahal di dalam Bilangan sudah dibuat aturan bahwa
tidak boleh seorang pun memegang barang-barang kudus dari Tuhan. Dan dia mencoba-coba melanggar, maka Tuhan pun murka terhadapnya dan Tuhan membunuh dia di sana. Lalu pertanyaan sesuai dengan tema kita, mengapa Tuhan membunuh Uza? Jawabannya, karena Uza telah melanggar kekudusan Tuhan, walaupun motivasinya menurut pikirannya membela Tuhan, menolong Tuhan. Di sini kita menemukan jawaban yang luar biasa. Di sini juga kita memahami kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang hendak diajarkan dari kisah yang kita bahas ini? Bapak Ibu yang terkasih, kita harus mengesampingkan upaya-upaya yang kita lakukan atas nama membela kebenaran Tuhan, lalu kita mengabaikan kekudusannya. Kita mengatasnamakan membela Tuhan, membela Allah, membela Alkitab, membela kesuciannya. Lalu kita mengabaikan hal yang satu, kita melanggar perintahnya sendiri. Ada banyak contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana terkadang kita tanpa sadar melanggar kekudusan Tuhan, mengabaikan aturan-aturan Tuhan, karena kita berkata bahwa saya mau membela Tuhan, saya mau melakukan yang lain, tetapi mengabaikan juga aturan yang lain. Ini sama sekali tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau kita melaksanakan kehendaknya dan tidak boleh mengabaikan aturan-aturan kekudusan dan kebenarannya. Kita tidak boleh melanggar kekudusannya karena kita berkehendak membela Tuhan dengan mengorbankan yang lain, dengan menyakiti hati orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, saya menyaksikan ada seorang yang mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga dengan dalil, dengan alasan ibadah. Kemana-mana ibadah. Tiap hari pergi ibadah, tiap malam, tiap sore pergi ibadah, doa bersama, persekutuan dan seterusnya. Tetapi keluarga diabaikan, tanggung jawab diabaikan, cicilan bayaran utang diabaikan dengan alasan pelayanan, dengan alasan ibadah. Ini juga hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan banyak hal lain yang dalam kehidupan kita ini, kita mengabaikan kebenaran yang satu dengan dalil untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menyembah Tuhan seumur hidup kita dengan melakukan semua kehendak-Nya. Hal yang paling penting di sini, kita diajarkan untuk taat pada semua perintah Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita melakukan yang satu, jangan mengabaikan yang lain dalam kebenaran firman Tuhan. Di bagian terakhir, saya mengutip apa yang ditulis oleh Walter Kaiser demikian. Akhirnya Yeremia 25 ayat 6 memperingatkan, janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Hal yang sama bisa dikatakan untuk tanggapan Daud atas tindakan Allah. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ketaatan lebih dianjurkan untuk mempelajari bahwa Allah dan firman-Nya tetap benar tatkala kita bertindak bodoh. Bapak Ibu, marilah kita menyembah, memuliakan Tuhan dengan menjaga seluruh kekudusannya tanpa mengabaikan apapun yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Hasrat di dalam hatiku bersekutu denganmu. Ada rindu di dalam jiwaku menikmati hadirmu. Engkaulah Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Hasratku, rinduku memuji, memuliakan, berjalan
hasrat di dalam hatiku, bersekutu denganmu. Ada rindu di dalam jiwaku, menikmati hadirmu. Engkaulah Tuhan, jalan kebenaran dan hidup, hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya. Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya. Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya. Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.